laut dan wilayah kemaritiman semakin menjadi arena strategis, bukan hanya untuk perdagangan, tetapi juga untuk keamanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan konektivitas antar negara. Misalnya di dalam artikel oleh Indo-Pacific Maritime Cooperation dalam ASEAN Mechanism on Security Towards Global Maritime Governance yang membahas bagaimana kawasan Indo-Pasifik memerlukan kerjasama kemaritiman bersama karena konektivitas dan kerentanan yang tinggi. Adapun tantangan yang muncul di wilayah kemaritiman seperti eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali, kejahatan transnasional di laut seperti penangkapan ikan ilegal, IUU, penyeludupan manusia, sengketa maritim, perubahan iklim, dan kenaikan permukaan laut. Karena skala dan kompleksitasnya antara kerjasama lintas negara dan lintas aktor menjadi mutlak diperlukan. Aktor dan mitra kerjasama dalam bidang kemaritiman. Beberapa jenis aktor yang terlibat dalam kerjasama kemaritiman. Yang pertama ada negara-negara, di dalamnya ada pemerintahan pusat dan lembaga negara terkait. Turunannya ada pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kepulauan. Kemudian yang kedua ada organisasi mitra seperti organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah. Ketiga ada sektor swasta, dan keempat ada akademisi atau lembaga riset. Kelima ada komunitas lokal nelayan atau masyarakat pesisir. Dalam beberapa kerjasama, mereka menjadi mitra atau pihak terdampak. Komunitas lokal nelayan atau masyarakat pesisir dalam beberapa kerjasama, mereka menjadi mitra atau pihak terdampak. Contohnya di dalam artikel Transnational Partnership Strategies in Global Fishery Governance yang dibahas bagaimana kemitraan transnasional atau public-private dan multi-aktor memainkan peran pengaturan penangkapan ikan ilegal. Bentuk-bentuk kerjasama. Berdasarkan referensi, berikut beberapa bentuk nyata kerjasama di bidang kemaritiman. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Contoh dari kerjasama ini adalah antara dua negara secara langsung menangani isu kemaritiman. Misalnya di dalam artikel Indonesia-Australian Coast Guard Cooperation and Integrative Partnership in Controlling Cross-Border Crime, menjabarkan kerjasama pengawasan laut antara Indonesia dan Australia, yaitu patroli bersama, pertukaran informasi, pembangunan kapasitas personal. Karakteristik dari kerjasama ini adalah kesepakatan dua pihak fokus pada khusus berupa MOU, Joint Patrols, pemantauan bersama wilayah perairan, dan contoh kegiatannya seperti patroli bersama di dalam perbatasan laut dan pelatihan bersama atau pertukaran data intelijen maritim. Yang kedua ada kerjasama trilateral atau regional multilateral. Kerjasama yang melibatkan 3 negara atau lebih atau organisasi regional, seperti contohnya di dalam artikel tentang kerjasama regional maritime cooperation in maintaining maritime security and stability, a test case of ASEAN unity centrality, yang membahas kerjasama antara anggota ASEAN dan mitra dialog dalam keamanan laut di Asia Tenggara. Karakteristik dari kerjasama ini yaitu institusi atau regime regional, kerangka kerja kolektif, koordinasi, mekanisme bersama. Contoh dari kerjasama ini adalah seperti kegiatan seperti forum keamanan laut regional, latihan gabungan antar negara, atau pertukaran standar operasional di laut. Yang ketiga ada kerjasama lintas sektor dan multi aktor. Bentuk kerjasama yang melibatkan pemerintah dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal. Contoh dalam artikel Comparative Study of Maritime Governance in the Global South in Search for the Border Compression atau CIGSI menunjukkan bahwa negara-negara di Global South menggunakan berbagai kanal koordinasi termasuk aktor non-negara. Contoh lainnya di dalam artikel yang menyebut sinergi between agencies and institutions. Di Indonesia, antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat memiliki kegiatan yang nyata seperti kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi laut, pembangunan infrastruktur, pelabuhan atau jalur maritim bersama swasta, program pemberdayaan masyarakat pesisir.
Yang keempat, ada kerjasama dalam pengelolaan lingkungan laut dan sumber daya. Contohnya seperti di dalam artikel The Effectiveness of ASEAN Cooperation in Marine Environmental Protection atau MIP in Southeast Asia (CSI) yang membahas kerjasama ASEAN dalam perlindungan lingkungan laut. Fokus pada pengelolaan sumber daya laut secara lestari, perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian polusi laut, adaptasi perubahan iklim. Seperti contohnya dalam kegiatan pengawasan penangkapan ikan ilegal bersama zona konservasi laut antara negara, pertukaran ilmu dan teknologi dalam monitoring kualitas lingkungan laut. Yang kelima, kerjasama berbasis teknologi dan informasi. Kerjasama yang memanfaatkan teknologi bersama untuk keamanan laut, pemantauan pertukaran data. Seperti contoh, meskipun tidak secara khusus kemaritiman, di dalam artikel tentang Maritime Communication a Survey on Enabling Technologies menunjukkan bagaimana aspek teknologi mendukung kerjasama maritim. Arxis contoh dalam kegiatan sistem AIS atau Automatic Identification System bersama antar negara dan satelit dan serta drone untuk pemantauan laut, platform data bersama tentang IUU fishing atau migrasi ilegal laut, satelit dan drone untuk pemantauan laut, platform data bersama tentang IUU fishing atau migrasi ilegal laut. Manfaat dan tantangan kerjasama: meningkatkan kapasitas negara dalam menangani tantangan kemaritiman yang kompleks, di dalamnya keamanan laut, IUU lingkungan, efisiensi menggunakan sumber daya bersama atau misalnya patroli bersama, meningkatkan stabilitas regional dan mengurangi konflik maritim atau kerjasama regional, membuka peluang ekonomi di dalam jalur maritim, konektivitas perdagangan laut, serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Memperkuat posisi diplomasi maritim dan cinta negara, termasuk nilai strategisnya. Seperti contoh di dalam artikel tentang diplomasi maritim Indonesia, koordinasi antara lembaga dan antar negara, yaitu perbedaan hukum, sumber daya, prioritas nasional sebagai contoh. Di dalam artikel ASEAN MIP menunjukkan bahwa kerjasama belum mencapai efektivitas penuh karena hambatan institusional, ketidaksedaran kapasitas antar mitra. Seperti negara kecil mungkin tidak mempunyai sumber daya yang sama. Tantangan dari kemaritiman ini berbagai macam, seperti koordinasi antar lembaga dan antar negara, perbedaan hukum, sumber daya prioritas nasional. Dan sebagai contoh di dalam artikel ASEAN MIP menunjukkan bahwa kerjasama belum mencapai efektivitas penuh karena hambatan institusional dan ketidaksetaraan kapasitas antar mitra. Negara kecil yang mungkin tidak punya sumber daya yang sama, dan masalah kepercayaan, transparansi, dan konflik kepentingan. Dan kompleksitas isu kemaritiman ini terdapat tumpang tindih yurisdiksi laut, mengklaim maritim dan teknologi yang cepat berubah. Tantangan teknologi juga berpengaruh di dalam infrastruktur dan kebutuhan dana. Untuk kerjasama lintas sektor, perbedaan yang sangat berdampak pada budaya birokrasi dan tujuan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kelima, rekomendasi praktis untuk pelaksanaan kerjasama berdasarkan literatur. Beberapa langkah yang disarankan agar kerjasama berjalan efektif seperti membangun mekanisme koordinasi yang jelas, forum antar negara, komite teknis, dialog reguler, memastikan kesamaan persepsi dan tujuan antar mitra, keamanan laut, ekonomi maritim, lingkungan, meningkatkan kapasitas mitra yang lebih lemah melalui pelatihan, transfer teknologi, bantuan, transparansi data dan pertukaran informasi yang efektif, menetapkan standar operasional bersama atau prosedur yang disepakati, melibatkan sektor swasta dan masyarakat sejak awal agar ownership muncul, memanfaatkan teknologi modern untuk pemantauan dan kolaborasi. Kesimpulan, kerjasama dalam bidang kemaritiman antar negara, pemerintah dan organisasi mitra sangat penting di era saat ini. Bentuk-bentuknya bervariatif, mulai dari bilateral, regional, multi-aktor, hingga berbasis teknologi atau lingkungan laut. Setiap bentuk memiliki manfaat yang besar, namun juga tantangan yang mesti dihadapi dengan mekanisme yang tepat dan implementasi yang baik. Kerjasama ini bisa memperkuat keamanan laut,
pengelolaan sumber daya, serta stabilitas dan kesejahteraan bersama.